Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu cara belajar bahasa Arab secara mandiri, bagian keempat, kita melanjutkan pada bagian ketiga kemarin ya. Pada bagian ketiga kemarin kita sudah belajar tentang isim yang ditinjau dari kejelasannya. Isim yang ditinjau dari kejelasannya kemarin ada dua. Ini sedikit kita mengulang agar tidak lupa. Yang pertama yaitu isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang artinya masih umum. Kemudian yang kedua isim ma'rifat, yaitu isim yang artinya khusus atau orang yang bicara dan orang yang mendengarkan sudah paham. Kemudian kita kemarin sudah belajar ciri-cirinya ya, insya Allah nanti kita bahas yang lebih jauh lagi tentang karakter isim nakiroh dan ma'rifat. Ikhwanubillah, pada kesempatan kali ini atau pertemuan yang keempat ini kita akan belajar isim ditinjau dari jenisnya. Dalam bahasa Indonesia atau dan bahasa-bahasa lain mungkin, kata benda tidak ada istilah benda yang menunjukkan laki-laki atau benda yang menunjukkan perempuan. Dalam bahasa Arab justru sebaliknya. Kata benda ada kategori yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, dengan demikian akan berpengaruh kepada susunan bahasanya. Ikhwanubillah, kalau kita lihat misalnya ya, kita melihat ya di benda sekitar kita ya, kita tidak memperhatikan apakah benda itu laki-laki atau perempuan, dan kata tunjuknya atau isim isyarahnya juga berpengaruh, nanti berpengaruh pada benda yang ditunjuk ya. Ini misalnya ini buku, ininya nanti dalam bahasa Arab berubah menurut benda yang ditunjuk. Apakah buku itu laki-laki atau buku itu perempuan. Kemudian yang kedua berpengaruh pada dhomair atau kata-kata ganti. Dhomair itu jamaknya dari dhomir atau kata ganti. Nah ini uniknya bahasa Arab seperti itu. Langsung saja bahwasanya dalam bahasa Arab itu isim terbagi menjadi dua menurut jenisnya. Yang pertama yaitu isim mudzakkar atau benda yang menunjukkan laki-laki. Yang kedua kalinya isim mu'annas, benda yang menunjukkan perempuan. Kemudian ciri dari isim mudzakkar. Yang pertama, isim mudzakkar itu biasanya di belakangnya, ini dilihat dari segi bentuknya, di belakangnya selain ada tak marbutoh atau tak ta'nis. Tak ta'nis itu tak yang menunjukkan perempuan. Kemudian yang kedua, semua yang menunjukkan laki-laki walaupun bentuknya itu ada tak marbutohnya. Misalnya Muawiyah, Hamzah, itu semuanya di belakangnya kan ada tak marbutoh. Itu adalah benda yang menunjukkan isim mudzakkar. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua yaitu isim mu'annas. Isim mu'annas yaitu kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Ciri-cirinya, yang pertama, ciri-cirinya biasanya berakhiran tak marbutoh. Contohnya Al-Baqarah,
atau tak tanis. Contohnya muslimatun, seorang muslimah ya. Kemudian yang kedua, yang zatnya sudah menunjukkan perempuan walaupun tidak ada tak marbutoh. Contohnya nisa. Kemudian haid. Haid itu haid, itu kan yang menunjukkan perempuan walaupun di belakangnya tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh masih ingat kan? Tak yang bentuknya kayak bendera, ada titik duanya di atas, atau yang berbentuk angka 5 yang ada titiknya di atas, itu tak marbutoh ya. Kemudian lagi hamil. Hamil itu hamil, nggak usah pakai tak marbutoh, itu sudah menunjukkan perempuan. Karena apa? Sesuatu yang menunjukkan biasa dialami oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, yang berpasang-pasangan. Contohnya yadun. Yadun itu tidak ada tak marbutohnya kan? Tetapi yadun itu kan dua berpasangan, nggak mungkin kanan kiri, kanan tok atau kiri tok, pasti kanan kiri ya. Ini maka ini termasuk isim mu'anas. Kemudian lagi rijlun. Nah, contohnya lagi rijlun, kaki, itu kan berpasangan. Ainun, mata, atau udhunun, telinga, dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang berpasang-pasangan walaupun bentuknya tidak ada tak marbutoh, itu menunjukkan isim mu'anas. Kemudian yang keempat, benda yang tidak berakal yang sudah dijamakkan. Ini perlu penjelasan atau penjelasan yang lebih mudahnya seperti ini. Benda, walaupun benda itu bentuknya mudzakkar, misalnya kitabun, itu kan kitabun itu buku, itu kan bentuknya mudzakkar. Tetapi kalau sudah dijamakkan ya, kalau sudah dijamakkan itu masuk dalam isim mu'anas. Kitabun itu jamaknya kutubun, banyak buku atau buku-buku. Maka kitabun bentuk mufrad atau tunggalnya itu adalah mudzakkar, tetapi kalau sudah berubah menjadi jamak itu masuk isim mu'anas. Ya cukup sulit ya, tapi kita pelan-pelan saja. Nanti kita ulang-ulang lagi. Video ini kita putar-putar lagi agar kita lebih paham lagi. Kemudian yang kelima, tidak ada ciri-ciri di atas yang tadi sudah kita uraikan bersama-sama. Tetapi orang Arab mengkategorikan sebagai benda yang menunjukkan perempuan. Ini benda-benda yang harus dihafal. Kalau lebih mudahnya lagi, benda-benda yang yang sifatnya itu tidak ada duanya ya. Misalnya ardun, syamsun. Ardun itu bumi, syamsun itu matahari. Kemudian nafsun, jiwa ya. Maka benda-benda ini walaupun menunjukkan bentuk mudzakkar, tetapi ini masuk kategori mu'anas atau perempuan. Nah inilah benda-benda yang dikategorikan benda-benda termasuk isim mudzakkar atau yang berjenis laki-laki, dan isim mu'anas yang berjenis perempuan. Nanti kita lanjutkan penggunaannya, kita gabung dengan isim isyarah atau kata tunjuknya, dan kita gabungkan dengan domair atau kata-kata gantinya. Nanti akan lebih jelas lagi. Kiranya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.